Pemerintah menerbitkan aturan baru melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Kesehatan Nasional. Dalam aturan baru tersebut, setiap warga negara wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan jika ingin mengurus SIM, STNK, naik haji dan umroh, bahkan menjadi syarat untuk transaksi jual beli tanah. Persyaratan baru ini akan mulai berlaku pada 1 Maret mendatang. Aturan ini dikritik banyak pihak karena dinilai membebani rakyat. Untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung sore ini melalui sambungan Zoom dengan staf khusus Menteri ATR BPN, Teguh Taufikul Hadi. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore juga. Dan ada anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKS, Mardhani Alisera. Selamat sore Pak Mardhani. Selamat sore Pak Mardhani. Selamat sore Pak Mardhani. Selamat sore Pak Mardhani. Apakah Anda bisa mendengar suara saya Pak Mardhani? Jelas. Oke Pak Mardhani, langsung saja ya. Pemerintah menetapkan kepemilikan kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat jual beli tanah. Menurut Anda kebijakan ini tepat atau tidak Pak Mardhani? Ini niat baik dengan cara yang buruk. Karena BPJS-nya baik tapi mengaitkannya dengan proses jual beli tanah itu menambah regulasi dan keruwetan yang itu justru nanti membuat pergerakan ekonomi dari teman-teman baik itu pengusaha maupun orang per orang menjadi terhambat. Begitu, Win. Oke, Pak Taufikul Hadi, kalau menurut Pak Mardhani ini niat baik yang membebani begitu ya. Apa pertimbangan pemerintah menetapkan kepemilikan kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah? Tujuannya apa sih Pak Taufik? Jadi poinnya adalah bukan mengkaitkan, bukan pada korelasinya, tetapi pada optimalisasi kepesertaan BPJS ya, di kalangan masyarakat. Karena kenapa BPJS itu adalah merupakan sesuatu yang wajib, yang diamanahkan oleh undang-undang. Jadi seharusnya adalah 100% rakyat Indonesia itu harus sudah ada BPJS. Dan sekarang juga menurut saya adalah tidak ada masalah lagi, karena sudah banyak masyarakat yang telah memiliki BPJS. Bahkan sekarang BPJS itu adalah sudah tertera langsung di dalam KTP. Jadi kalau disebutkan nama di KTP dibuka itu semuanya sudah ada. Jadi sudah sangat banyak. Tapi masih ada juga yang lalai. Nah inilah yang kemudian menyebabkan pemerintah, saya pikir adalah untuk mendorong sampai 100% tersebut. Jadi apakah itu menyusahkan? Nah, menurut saya tidak. Kenapa? Karena itu hanya satu impres, kemudian nanti ditindaklanjuti dengan dengan kebijakan kementerian itu di dalam setiap upaya usaha kegiatan jual beli tanah itu dilampirkan kartu BPJS. Maka itu sudah selesai, tidak terlalu masalah. Oke, Pak Mardhani, kalau menurut Pak Taufik ini merupakan langkah pemerintah untuk optimalisasi jaminan kesehatan nasional dan setiap warga negara memang diwajibkan punya kartu BPJS sesuai dengan Undang-Undang BPJS. Tapi kalau menurut Komisi 2, apakah ada kaitannya antara hak kesehatan warga negara dengan hak kepemilikan tanah? Ini dua hal yang sangat berbeda jauh. Itulah logikanya nyuwun sewu tidak nyambung. Karena sebelumnya juga beredar info bahwa ngurus KTP, ngurus SIM, ngurus lain-lain dengan BPJS. Sebetulnya masalahnya bukan di ngurus macam-macamnya, tapi membangun kesadaran pentingnya asuransi. Membangun kesadaran pentingnya negara hadir. Dan itu tidak dengan cara yang membebani kementerian lain. Tidak dengan cara membebani proses-proses yang lain. Tapi dibangun mulai dari TK, SD, SMP, kemudian kampanye, sosialisasi, literasi, edukasi, pentingnya BPJS. Karena BPJS ini mestinya, Cak, itu adalah perusahaan yang sangat solvabilitasnya luar biasa. Tiap tahun negara memberikan PBI, penerima bantuan iuran itu hampir 100 juta. Mana ada perusahaan asuransi yang punya captive market 100 juta selalu bayar karena ditanggung negara tapi harus ngait kiri kanan. Ini catatan besar buat BPJS. Niat yang baik mesti dengan membangun institusi yang baik, regulasi yang baik, birokrasi yang baik, dan tata manajemen organisasi yang baik, bukan malah tadi itu.
Oke, Pak Taufik, kalau menurut Pak Mardhani tadi bahwa membangun kesadaran masyarakat harusnya tidak boleh kemudian membebani kementerian yang lain begitu ya. Nah, bagaimana kenapa kemudian tidak membangun kesadaran masyarakatnya dengan cara lain? Kenapa harus memaksakan dengan persyaratan bahwa setiap warga negara wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan baru bisa melakukan proses jual beli tanah? Ini kan membebani kementerian yang lain begitu, Pak. Itu kan negara, pemerintah. Jadi tidak ada yang terbebani. Itu adalah di dalam konteks sosiologi kita, sosiologis masyarakat Indonesia, maka dia harus ada dorongan lain. Tidak bisa kemudian kita seperti di negara yang telah maju seperti Amerika, Australia, dan sebagainya. Maka sarana dan prasarana yang ada di dalam masyarakat itu, di dalam pemerintahan itu harus digunakan. Tapi dengan tujuan baik. Karena itu saya berpikir, kalau memang ada persoalan BPJS yang kurang sempurna, maka itu harus saya berharap kepada pihak BPJS itu adalah memperbaiki. Dan demikian pihak-pihak kementerian atau lembaga lain, ada 30 kementerian dan lembaga yang akan dilibatkan di dalam konteks ini. Jadi bukan hanya dari pihak ATR BPN saja. Jadi demikian kita ingin mendukung program pemerintah agar masyarakat Indonesia terjamin kesehatannya. Ada asuransinya. Tetapi problemnya adalah rakyat bangsa Indonesia kan belum punya orientasi seperti orientasi orang di barat di sana, di Australia, bahwa orientasi mereka kepada asuransi kesehatan. Jadi inilah dengan cara seperti inilah yang disampaikan oleh Pak Mardhani tadi, ya dia telah mendorong kesadaran. Tetapi di dalam secara sosiologi sudah dipertimbangkan hal seperti ini. Inilah cara membangun kesadaran salah satunya di kalangan masyarakat Indonesia dengan pertimbangan sosiologis yang saya sampaikan tadi. Oke, Pak Taufik, secara filosofi ya, konstitusi kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan itu merupakan hak rakyat, Pak, yang harus dilindungi oleh negara. Negara tidak bisa memaksakan begitu ya. Dalam melaksanakan kewajiban melindungi hak rakyat, negara juga tidak boleh memberangus hak rakyat lainnya. Sekali lagi, apakah kemudian dengan persyaratan baru ini pemerintah sadar bahwa kebijakan ini akan membebani dan memberangus hak-hak rakyat? Nah, itu terlalu berlebihan itu. Pak Nana menyebut akan memberangus hak rakyat. Karena itu adalah sebuah konstatasi yang buruk di depan publik, saya ingin sampaikan. Tidak ada yang memberangus. Tetapi kita adalah pemerintah justru ingin adalah masyarakat terlindungi semuanya. Jadi apakah itu adalah berkaitan dengan ATR BPN yang kebetulan itu adalah bagian dari pemerintahan yang kemudian itu bisa mendorong lebih baik adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat, maka kita gunakan. Jadi tidak ada pemberangusan hak dan sebagainya. Itulah sesuatu yang sederhana. Sekarang ini adalah BPJS hampir menjangkau barangkali adalah hampir 70%, lebih 50% rakyat Indonesia. Dan itu adalah mudah sekali. Yang pertama adalah didukung oleh perusahaan-perusahaan. Kalau mereka tidak bekerja adalah didukung oleh pemerintah, dibayar oleh pemerintah, oleh Kementerian Sosial. Jadi adalah semuanya sudah hampir merata. Jadi tidak ada yang memberangus hal tersebut. Itu adalah sesuatu yang lebih baik. Ini saya berharap betul-betul untuk hal yang seperti ini jangan dikontraskan seperti itu seakan-akan membebani. Tidak ada yang membebani, cuma melampirkan salah satu atau menunjukkan KTP bahwa dia mungkin di dalamnya sudah ada, sudah bisa menunjukkan tentang adanya kesertaannya di dalam BPJS. Oke, Pak Mardhani dibantah oleh Pak Taufikul Hadi bahwa ini jangan terlalu dilebih-lebihkan begitu ya, karena ini tidak akan memberangus hak rakyat. Tapi pada kenyataannya banyak kemudian yang mengkritik kebijakan ini. Apakah kemudian menurut Pak Mardhani sebagai mitra kerja dari Kementerian ATR BPN, kebijakan ini akan membebani rakyat dan terkesan dipaksakan kemudian memberangus hak-hak rakyat lainnya, Pak Mardhani? Ya, yang pertama ATR BPN ini salah satu mitra Komisi 2 yang sukses ya. Program PTSL pendaftaran sistem lengkap tanah kita itu luar biasa, salah satu unggulan Pak Jokowi. Sekarang jadi image-nya jadi buruk di masyarakat karena membuat masyarakat sebagian tidak bisa tidur. Karena nanti lihat gini Nana, ketika kita mendaftar BPJS itu tidak mudah ya. Kita tidak misal ada ponakan
atau saudara, family di kampung pengen jual beli tanah, kita kasih duit dulu buat daftar, nggak bisa. Mereka harus auto debit, ya. Mereka harus buka rekening dulu, ada rekening yang dimasukkan, ada uangnya, nanti auto debit tiap bulan. Problemnya bukan dengan cara mengajak kementerian lain, tetapi membangun kesadaran. Boleh misal setahun lagi kita berlakukan. Sekarang mengurus tanah diingatkan Bapak Ibu, ini setahun lagi nanti BPJS berlaku sepenuhnya. Tolong dari sekarang mulai ngurus SIM, ngurus STNK, ngurus semuanya ada kampanye nasional membantu BPJS, tetapi BPJS-nya sendiri perlu untuk meningkatkan kapasitas diri, bukan dengan membebani kementerian yang lain, gitu nak. Oke, Pak Taufik, kalau saya tangkap tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mardhani, perlu ada sosialisasi dan juga kampanye terlebih dahulu kepada masyarakat supaya kemudian masyarakat tidak kaget dengan kebijakan baru ini. Apakah kemudian Kementerian ATR BPN akan menunda, karena ini kan pemberlakuan impresnya tanggal 1 Maret ya. Apakah akan ditunda terlebih dahulu untuk sosialisasi, untuk memberikan pengetahuan begitu kepada masyarakat bahwa mereka harus memiliki kartu BPJS Kesehatan sebelum melakukan proses transaksi jual beli tanah? Atau Kementerian ATR BPN akan jalan terus saja? Jadi begini, di dalam konteks ini filosofinya begini, Mbak Nana. Masyarakat setiap saat itu bisa sakit. Sekarang ini masyarakat di Indonesia itulah sedang berjaga-jaga agar mereka tidak disergap oleh COVID. Jadi mereka setiap saat harus masuk rumah sakit. Kalau dulu sih mungkin landai saja. Tetapi sekarang ketika musim COVID sekarang ini, maka pemerintah itu sangat menjaga masyarakatnya, rakyatnya. Jadi kita tidak bisa kemudian berpikir, berdiskusi, kemudian bertahun-tahun, kemudian baru memutuskan hal itu, sementara rakyat sekarang membutuhkan kehadiran negara. Jadi sekarang ini adalah menurut saya di dalam konteks kementerian atau lembaga itu sudah siap. Menurut saya adalah dalam 2 minggu ini untuk mensosialisasikan, barangkali sudah dilakukan sebelumnya. Nah, menurut saya tidak ada yang menyulitkan. Moga-moga ini adalah bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Kita jangan terlalu berlebihan untuk melihat hal tersebut. Kementerian sudah siap, tapi bagaimana dengan masyarakat? Apakah masyarakat sudah siap? Itu yang perlu dipertimbangkan ulang, karena kebijakan yang terlalu terburu-buru tidak sampai kepada masyarakat itu akan membingungkan, Pak Taufik. Jangan dijawab terlebih dahulu, kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan 2 orang narasumber. Ada anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera dan juga staf khusus Menteri ATR BPN Teguh Taufikul Hadi. Pak Taufik, tadi sebelum break saya sudah tanya ya, kalau kementerian sudah siap, tapi masyarakat kan sekali lagi mereka tidak bisa serta-merta langsung siap begitu ya, karena sosialisasinya dilakukan dalam waktu pendek. Kalau tadi Anda katakan kementerian sudah melakukan sosialisasi, tapi pada kenyataannya masyarakat kemudian banyak yang bereaksi, mereka kaget dan mereka belum tahu dengan kebijakan ini. Apakah dari Kementerian ATR BPN akan menunda terlebih dahulu pelaksanaan persyaratan kartu BPJS Kesehatan sebagai proses transaksi jual beli sampai nanti sosialisasinya ini selesai, atau memang akan terus jalan, Pak Taufik? Pertama adalah masalah penundaan, karena ini adalah instruksi Presiden, maka tidak bisa kementerian itulah menunda secara sepihak. Saya tidak bisa berandai-andai dalam konteks tersebut. Ya. Dan yang kedua, masalah kesiapan masyarakat. Jangan kita underestimate pada masyarakat. Apalagi mereka yang ingin membeli tanah. Saya merasa kalau mereka sudah mampu beli tanah, maka saya yakin bahwa mereka sudah memiliki BPJS. Tetapi kalau misalnya juga tidak mampu mereka lunaskan, tidak bisa membayar iuran kepada mereka karena tidak ada pekerjaan, menurut saya juga tidak ada masalah, karena pemerintah menanggulangi masalah iuran ini. Jadi kalau di dalam konteks ini tidak ada hal yang perlu dipikir secara sulit, akan bisa dilaksanakan.
Oke, oke. Ini instruksi presiden sehingga kementerian tidak bisa tidak melaksanakan, tapi kementerian bisa sebetulnya memberikan masukan kepada presiden kalau memang ada jangka waktu yang harus diberikan untuk sosialisasi. Pak Mardhani, Anda ingin menanggapi? Ya, kebijakan publik itu mesti terukur. Kebijakan publik itu mesti mempertimbangkan kesiapan masyarakat, termasuk metode sarana. Ketika sebuah kebijakan publik mengagetkan, maka dampak sosial ekonominya juga besar, termasuk politiknya. Jadi kebijakan ini, kalau semalam saya sempat berbincang dengan beberapa pengamat, dianggap ini kebijakan yang koboi, pokoknya tembak ke semua arah, yang penting jalan. Ya, mestinya kebijakan yang sifatnya sniper, tepat sasaran. Nah, ini lagi-lagi mesti betul-betul ditimbang manfaat mudaratnya. Ketika masyarakat quote and unquote lagi berat dengan jaminan hari tua yang lagi problem, minyak goreng yang mahal, lain-lain. Tetapi sekarang ada lagi kabar pahit. Sayang, masyarakat di masa pandemi ini perlu diberi kegembiraan. Tentu saya setuju bahwa rasio pajak kita rendah. Tentu kita setuju ada bleeding di BPJS. Tapi caranya tidak dengan membuat masyarakat jadi lebih berat, lebih stres, apalagi lebih panik dan lebih macam-macam. Ayo lebih cerdas lagi mengelola negeri ini pemerintah. Oke, Pak Mardhani, apakah kemudian Komisi 2 nantinya akan memanggil Kementerian ATR BPN untuk memberikan masukan? Karena kalau kita baca banyak sekali teman-teman di Komisi 2 yang meminta kepada Kementerian ATR BPN untuk mencabut kebijakan kartu BPJS sebagai syarat proses transaksi jual beli tanah. Apakah kemudian itu akan dilakukan nanti? Dari hasil komunikasi, beberapa teman sudah menyampaikan akan mengundang Pak Menteri dan jajarannya untuk menjelaskan. Dan sayangnya sekarang kan masuk sudah reses ya nak ya. Jadi mungkin Maret nanti, padahal berlakunya adalah 1 Maret. Nah ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Kami berpikir semua kementerian, pemerintah khususnya perlu betul-betul menjaga perasaan rakyat, semangat rakyat, dan pemulihan di masa pandemi COVID ini dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang membahagiakan, bukan sebaliknya membuat gusar, menakutkan, apalagi menyedihkan. Begitu nak. Baik, terakhir Pak Taufik, Kementerian ATR BPN apakah akan tetap jalan atau akan mengevaluasi dulu dengan banyaknya masukan tadi dari mitra kerjanya di Komisi 2 dan juga para pengamat dan juga masyarakat? Singkat saja Pak. Harus diingat bahwa hari Kamis yang lalu itu tuh sudah ada rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 dan Pak Menteri telah menyampaikan hal tersebut. Dan kelihatan anggota Komisi 2 tidak mempersoalkan hal tersebut. Artinya mereka setuju ya. Itu paling tidak yang saya tangkap karena saya hadir di dalam rapat tersebut ya. Yang kedua, masalah sikap masyarakat. Itu tidak bisa kemudian dengan cepat kita lari ke arah misalnya kehidupan bahan-bahan baku, bahan-bahan kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng dan sebagainya. Itulah kebutuhan sehari-hari. Tetapi kalau tanah itu adalah tidak ada transaksi setiap saat, setiap hari dalam masyarakat. Itulah. Jadi akan dievaluasi atau tidak kebijakan ini Pak Taufik? Langsung saja. Tidak bisa dievaluasi secara pihak, kan sudah saya sampaikan tadi. Ya kan? Bagaimana kalau ini adalah instruksi presiden? Jadi kan saya sudah menyampaikan bahwasannya ini adalah telah rapat dengan Komisi 2 yang kemarin. Jadi jangan menanyakan kepada saya itu sesuatu yang itu adalah merupakan sebuah instruksi di dalam legislasi kita ya. Itu harus diingat Mbak Nana. Jadi tidak bisa serta-merta dibatalkan ataupun dievaluasi karena sekali lagi ini merupakan instruksi presiden meskipun Kementerian ATR BPN sebetulnya bisa sekali lagi memberikan masukan kepada presiden untuk mengevaluasi kebijakan ini karena mendapatkan tantangan dari berbagai macam pihak. Begitu ya Pak Taufik ya? Maksud saya begini, kenapa dievaluasi? Apakah ini buruk? Kita tidak memandang ini buruk dan kita bisa menyelesaikan. Dan tidak semua masyarakat juga mengatakan ini adalah buruk. Dan tidak ada semua masyarakat itu sudah terkejut. Itu kan asumsi kita. Siapa yang mengatakan terkejut kemudian adalah buruk? Jadi jangan kemudian dengan cepat kita mengatakan harus dievaluasi dan sebagainya. Itu adalah membangun opini sepihak. Itu tidak bagus di depan publik.
Emang kalau ada nanti kita lihat kalau sudah dilaksanakan benar itu adalah masyarakat menolak. Ini dilaksanakan sejak belum, bagaimana kita mengatakan sudah buruk dan sebagainya. Baik, kita tunggu nanti pelaksanaannya seperti apa, bagaimana respon dari masyarakat terkait kebijakan baru yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi dalam Inpresnya, dalam instruksi presidennya yang mewajibkan setiap warga negara memiliki kartu BPJS Kesehatan jika ingin mengurus ataupun melakukan proses transaksi jual beli tanah, kemudian mengurus SIM, STNK, naik haji dan juga umroh. Apakah kemudian masyarakat akan menerima kebijakan itu ataupun ada penolakan? Kita tunggu nanti waktu yang akan menjawab. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera dan juga staf khusus Menteri ATR BPN Teguh Taufikul Hadi. Sehat selalu Pak Mardhani dan juga Pak Taufik. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih. Sehat selalu, Fik.